Tuan muda kedua, semoga kau beristirahat dengan tenang. Batu nisan Shoumu. Tenang saja, orang yang membunuhmu. Tidak peduli siapa dia, tidak peduli di mana dia berada, bahkan jika dia lari ke seluruh penjaga negara pusat. ujung dunia, aku akan menangkapnya dan membawanya kembali. Aku akan membuat seluruh keluarganya dikuburkan bersamamu. Terimalah belasungkawa saya, Tuan Wali Kota. Belasungkawa apa? Seharusnya orang lain yang menyampaikan belasungkawa. Mulai hari ini, siapapun yang dapat menemukan pembunuh yang membunuh putraku, keluarga Shouku pasti akan memberi mereka hadiah besar. Saya bersedia melayani Tuan Wali Kota. Aku tahu siapa itu yang membunuh putramu. Kau tahu siapa yang membunuh putraku? Aku tidak hanya tahu siapa dia. Aku juga tahu di mana dia. Di mana? Dia saat ini berdiri tepat di depanmu. Siapa yang Jangan bunuh dia saja. Serang. Balas dendam, Tuan Muda. 10.000 pedang kehidupan mengambang. 10.000 pedang kembali menjadi satu. Kau benar-benar memiliki kultivasi War God. Kurasa aku meremehkanmu. Pantas saja kau begitu sombong. Bahkan jika kau memiliki kultivasi War God, lalu kenapa? Tidakkah kau pernah mendengar pepatah? Di bawah alam tertinggi semua hanyalah semut. Aku bisa dengan mudah menghancurkanmu sampai mati. Jadi mengapa kamu bersikap sombong di depanku? Kau mencari mati. Hari ini, aku akan membiarkanmu mati oleh teknik pamungkas terkenal, telapak api guntur. Satu gerakan dijamin membunuh. Guru benar-benar marah. Aku khawatir bocah ini bahkan tidak akan menyisakan debu yang tersisa. Telapak api petirmu, aku kembalikan padamu. Dia justru menggunakan teknik pamungkas terkenal guru untuk mengalahkan guru. Ini bagaimana ini mungkin? Siapa sebenarnya dirimu? Bagaimana Hwasia bisa memiliki ahli muda di alam tertinggi seperti itu? Apakah kamu benar-benar ingin tahu identitasku? Berlututlah, dan aku akan memberitahumu. Sampah seperti Anda? Apakah Anda pantas mengetahui identitas guru saya? Ini adalah kepala pelayan penjara tak berujung, Qi Xinlan, yang dikenal sebagai naga perkasa tiada tara, dan Hong Ye, penguasa perdamaian bela diri Hwasia. Salam hormat kepada bijak agung paling suci dan guru. Sekarang, apakah kamu tahu siapa aku? Guru, bagaimana kita harus menghadapinya? Bagaimanapun juga dia adalah pelindung negara bagian pusat. Membunuhnya tidak akan pantas. Penjarakan dia, dan tunggu instruksi lebih lanjut. Ya, guru, ada sesuatu yang saya tidak yakin apakah harus saya katakan. Katakan saja jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan. Keluarga Zhou sudah membawa hadiah pertunangan ke keluarga Shen. Dikatakan mereka datang untuk memaksa pernikahan. Pernikahan paksa. Itu mungkin karena Shen Yuyao adalah tubuh suci kuno Desolate. Guru, apakah Anda lupa? Ketika Anda tidak berarti saat itu, sebelum Anda menjadi terkenal, berapa banyak dewa perang wanita? Su Tianqi, putra tertua Su Wuri. Tuan Muda Zhou, Shen Yuyao memberi hormat kepada Tuan Muda Su. Kau adalah Shen Yuyao. Penampilanmu cukup menyenangkan. Mengenai masalah adikmu, aku sudah mendengarnya. Yuyao di sini menyatakan penyesalan yang mendalam. Penyesalan. Nona Shen berpikir bahwa masalah yang menyangkut adik laki-lakiku, sepatah kata penyesalan yang singkat, bisa begitu saja dikesampingkan. Tuan Muda Zhou, kematian saudara Anda bukan salah Yuyao. Itu semua dilakukan oleh mantan suaminya yang sampah itu. Kesalahan ada sumbernya, utang ada pemiliknya. Anda seharusnya mencarinya. Aku mendengar orang-orang berkata bahwa keluarga Shenmu tahu Ye Xingchen adalah pembunuh adik laki-lakiku. Sebaliknya kau tidak mengikatnya dan membawanya ke keluarga Shou kami. Tetapi sebaliknya kau membiarkannya melarikan diri, benarkah itu? Kaulah yang membocorkan informasi itu. Kakak Yuyao, ini tidak ada hubungannya denganku. Itu semua Ye Xingchen. Bajingan itu yang menyebabkan masalah. Pria itu Ye Xingchen mungkin sekarang sudah dimutilasi menjadi babi manusia. Ditempatkan di depan makam adikku untuk menebus kejahatannya. Tuan Muda Zhou, karena bajingan tak termaafkan itu sudah dibawa ke pengadilan. Lalu mengapa kau masih datang ke keluarga Shen kami? Ayahku, sebagai penjaga kota negara bagian tengah, kebanggaan keluarga Shou meninggal tragis. Membunuh menantu yang tidak berguna. Bagaimana itu tunjukkan keperkasaan keluarga Shou? Mereka yang tidak tahu mungkin mengira tak ada lagi orang di keluarga Shouku. Hari ini, aku akan menjadikan keluarga Shenmu sebagai contoh.
Biarkan seluruh negara bagian tengah melihat dengan jelas bahwa keluarga Shouku masih raja negara bagian tengah. Tuan Muda Zhou, keluarga Shen kami tidak bersalah. Apakah keluarga Shenmu bersalah atau tidak? Bukan untuk kau putuskan. Aku yang memutuskan itu. Tuan Muda Shu, kau ingin menjatuhkan hukuman mati pada keluarga Shenku. Dengan hak apa? Dengan hak keluarga Shu sebagai penjaga kota negara bagian tengah dan raja negara bagian tengah. Jika kau harus menyalahkan seseorang, maka salahkan mantan suamimu karena tidak kompeten. Tuan Muda Shu, aku tidak punya hubungan sama sekali dengan keluarga Shen. Aku bukan anggota keluarga Shen mereka. Kau sama sekali tidak bisa membunuhku, Tuan Muda Shu. Kau bajingan, kita akan bertunangan bulan depan. Tuan Muda Shu sama sekali mengabaikan nyawa manusia. Bukankah penjaga kota Shu akan meminta pertanggungjawabanmu? Ini adalah persis apa yang dimaksud ayahku. Keluarga Shu benar-benar melanggar hukum. Kau anggap apa hukum Awasia? Sekarang setelah kau bukan lagi murid langsung guru, kau hanyalah debu di hadapanku. Beraninya kau mempertanyakan aku di sini. Ibu, ini semua karena si tak berguna Yi Xingchen. Putriku memiliki nasib yang begitu pahit. Pertama dia diusir dari sekte oleh guru. Dan sekarang dia menghadapi pemusnahan oleh keluarga Zhou. Saya berharap saya bisa mencabik-cabik hati dan paru-paru sampah itu. Ibu, mengatakan ini sekarang tidak ada gunanya. Sudah terlambat. Cepat bangun. Namun, bukan berarti aku tidak bisa mengampuni keluarga Shenmu. Tuan Muda Zhou, tolong sebutkan tuntutan apapun yang Anda miliki. Selama Anda bersedia mengampuni kami, apapun syarat Anda, kami bisa menyetujuinya. Syaratku sangat sederhana, yaitu Nona Shen menjadi istriku. Selama Shen Yuyao setuju untuk menikah denganku, masalah yang menyangkut adikku bisa aku batalkan. Ada apa? Syarat yang aku ajukan, apakah terlalu berlebihan? Sama sekali tidak, sama sekali tidak. Bagi keluarga Shen kami, ini benar-benar berkah yang dikirim dari surga. Tuan Muda Zhou, Anda benar-benar memiliki hati seorang bodhisattva. Anda tidak hanya tidak menyalahkan keluarga Shen kami, tetapi Anda juga ingin menikahi Yuyao. Yuyao, cepat berterima kasih kepada Tuan Muda Zhou. Mulai sekarang, kita akan menjadi keluarga. Cepat. Nona Shen, kontrak pernikahan ini dan sutra putih ini, aku yakin Nona Shen Yuyao seharusnya bisa membuat pilihan yang tepat, bukan? Kakak, apa yang masih kau ragukan? Apakah kau benar-benar ingin sampah Yi Xingchen itu untuk membuat hidup seluruh keluarga kita membayar harganya? Tuan Muda Shu, aku menerima tawaranmu. Tuan Muda Besar Zhou, kamu benar-benar menggunakan taktik yang bagus, menggabungkan kebaikan dan paksaan. Ye Xingchen, kau ternyata belum mati. Kau adalah orang yang membunuh adik laki-lakiku. Aku sangat penasaran, bagaimana kau melarikan diri dari cengkraman ayahku? Kalau begitu pergi tanyakan padanya. Hanya saja sekarang, apakah dia bisa bicara itu tidak pasti. Ye Xingchen, tidak tahukah kau bahwa kau hampir membunuh keluarga Shen kami? Ye Xingchen, kau sampah. Ibu, ibu. Sebelumnya demi Yuyao, aku memanggilmu ibu mertua. Tapi sekarang kau bukan apa-apa di hadapanku. Jika kau berani tidak menghormatiku lagi, itu tidak hanya akan menjadi tamparan. Ye Xingchen, beraninya kau memukul ibuku. Dia adalah ibumu, bukan ibuku. Apakah kau masih ingat berapa banyak tamparan yang kuterima darinya selama 3 tahunku di keluarga Shen? Sekarang dia memukulku. Bisakah aku tidak memukulnya kembali? Kau tidak menghormati yang lebih tua dan mengabaikan hierarki dasar bajingan. Kau tidak punya hak untuk bicara di sini. Jika kau berpikir kau bisa memakai trik menakut-nakuti harimau padaku, kedua orang itu tidak cukup berbobot. Kau tidak berpikir bahwa dengan melakukan ini, aku akan membiarkanmu pergikan. Apa yang kau pikirkan? Terlalu naif. Memukul gunung untuk mengguncang harimau. Kau terlalu sombong. Di hadapanku kau, paling-paling hanyalah tikus yang tidak penting. Ye Xingchen, beraninya kau berbicara seperti ini kepada Tuan Muda Zhou. Kau mencari mati. Aku tidak tahu bagaimana kau melarikan diri dari cengkeraman. Anggap dirimu beruntun. Tetapi hari ini, kau mengantarkan dirimu sendiri tepat ke pintuku. Kali ini, kau tidak akan seberuntung itu. Bunuh dia untukku. Saya ingin melihat siapa yang berani menyerang Tuan Yi. Dewa Perang Wanning, mengapa kau di sini? Tuan Muda Zhou, mungkin Anda tidak tahu ini. Yi Xingchen ini sebenarnya adalah kesayangan pria Dewa Perang Wanning. Simpanan pria.
Pria dewasa seperti itu, ternyata adalah simpanan pria. Apa bedanya ini dengan gigolo? Yi Xingchen, aku melihat bahwa kamu akan menghabiskan seluruh hidupmu tinggal di belakang wanita ini, bukan? Dewa Perang Wan Ning, orang ini membunuh adik laki-lakiku. Dia hanyalah simpanan pria. Jika aku membunuhnya, Anda seharusnya tidak keberatan kan? Jika Anda berani menyentuhnya, saya jamin bahwa orang yang mati hari ini pasti adalah Anda. Hanya simpanan pria, sampah seperti dia. Jenis apapun yang Dewa Perang Wan Ning inginkan, aku bisa mencarikannya untukmu. Meskipun Anda adalah murid dari Guru Agung Bijak. Tetapi, apakah Anda yakin Anda ingin melawan keluarga Shou pelindung negara bagian tengah demi sepotong yang tidak berharga dari sampah ini? Ini sebenarnya bukan tentang melawan Anda. Saya hanya mempertimbangkan bahwa keluarga Shou Anda telah ditempatkan di negara bagian tengah bertahun-tahun. Dan saya akan meninggalkan warisan untuk keluarga Shou Anda itu saja. Ayahku, bagaimanapun juga adalah gubernur sebuah provinsi. Dia adalah tokoh tingkat puncak di Hwasia. Dan Anda hanyalah dewa perang kecil. Apakah Anda tahu seberapa tinggi puncak Hwasia itu, sehingga berani mengucapkan kata-kata seperti itu? Seberapa tinggi puncak Hwasia diputuskan oleh guru? Apakah Anda menyiratkan bahwa kata-kata Anda mewakili kata-kata guru? Apakah Anda yakin guru akan, demi sampah ini, memulai perang dengan keluarga Shouku? Dewa Perang Wan Ning, tepatnya sampai kapan kau akan melindunginya? Dia melakukan pembunuhan lebih dulu. Sebagai dewa perang, bagaimana kau tak bisa membedakan benar dan salah? Anda yang tidak bisa membedakan benar dan salah. Orang ini bersekongkol dengan tuan muda kedua Zhou untuk membius Anda dan saudara perempuan Anda. Jika Tuan Yi tidak turun tangan, kehormatan saudara perempuan Anda sudah lama hancur. Dan Anda akan digunakan sebagai wadah untuk kultivasi ganda, menjadi alat untuk kultivasi keluarga Zhou. Kau pikir aku akan percaya itu? Dia adalah kesayangan priamu. Tentu saja kau akan membelanya. Cukup. Tidak peduli seberapa banyak lagi yang kau katakan. Dia tidak akan mau mempercayainya. Kakak Yuyao, kau harus percaya padaku. Aku sama sekali tidak melakukan itu. Pasti pria berpikiran sempit ini, yang setelah mengetahui kau akan menikah dengan Tuan Muda Shou, menyeret Dewa Perang Wan Ning untuk menipumu. Dia hanya tidak tahan melihatmu berhasil. Kau mencari mati. Upacara magang beberapa hari yang lalu. Pasti si sampah Yi Xingchen ini membisikkan kata-kata manis kepada Dewa Perang Wan Ning. Itulah mengapa guru membencimu dan mengusirmu dari sekte. Kurasa Dewa Perang Wan Ning, dia pasti menghabiskan banyak waktu dengan guru, bicara tentang kemampuanmu membujuk. Tampaknya Dewa Perang Wan Ning bertekad untuk melindungi sampah ini, karena memang begitu. 3 hari dari sekarang, ayahku, pelindung negara bagian tengah, seorang ahli alam tertinggi, akan secara pribadi datang untuk Shen Yuyao dan aku untuk meresmikan pernikahan. Pada saat itu, aku akan memanggil semua keluarga seni bela diri negara bagian tengah dan melancarkan ekspedisi hukuman terhadap Yi Xingchen ini di bawah kekuatan penghancur Gunung Tai. Aku akan lihat nanti bagaimana Anda Dewa Perang Wan Ning melindungi sampah ini. Keluarga Shou berniat melakukan tindakan tidak pantas terhadapmu. Mengingat bertahun-tahun kasih sayang di antara kita sebagai suami istri. Selama kau angkat bicara, aku bisa menjamin tidak seorang pun di keluarga Shou akan bisa menyentuhmu. Sekarang sudah pukul berapa? Kau tak berguna. Mengapa kau masih berusaha merusak masa depan putriku? Apa yang kau miliki untuk melindungiku? Mengandalkan wanita di belakangmu. Kau tidak berpikir bahkan sekarang bahwa dia bisa melindungimu, kan? Kau meremehkan penjaga negara bagian pusat. Kau terlalu meremehkan para ahli tertinggi Hwasia. Nona Shen, kaulah yang terlalu meremehkan Tuan Yi. Wan Ning, kau tidak berpikir guru akan benar-benar turun tangan, kan? Dia adalah seseorang yang matanya tidak bisa mentolerir sebutir pasir. Jika kau memintanya untuk turun tangan demi sosok si kecil itu, dia akan langsung membunuhnya. Apapun yang kukatakan sekarang, kau tidak akan mempercayainya. Yi Xingchen, tetapi dia yang menolak. Ibu, aku mengerti. Tanpa izin dari Tuan, penyusup akan dieksekusi tanpa ampun. Aku adalah Shen Yuyao dari keluarga Shen, calon murid guru. Aku mohon kalian berdua mengumumkan kehadiranku. Tanpa perintah dari Tuan, tidak ada yang diizinkan masuk siapapun mereka. Guru saya Shen Yuyao. Tolong buka pintu untukku. Biarkan aku masuk. Shen Yuyao, mengapa dia ada di sini? Biarlah, sudah 3 tahun. Sudah waktunya mengakhiri sandiwara ini. Masuklah. Siluet ini, mengapa sangat mirip dengan Yi Xingchen? Silakan duduk. Sudah selarut ini. Urusan apa yang kau miliki denganku? Selama guru menerimaku sebagai murid, aku bersedia melakukan apa saja. Bahkan jika itu berarti bertingkah seperti pelayan. Menyajikan teh dan air pun tidak masalah. Bakatmu luar biasa. Ada banyak orang di luar yang ingin menjadikanmu murid. Mengapa kau harus bersikeras menjadikanku gurumu? Karena mereka semua mengatakan, Anda adalah orang terkuat di Hwasia. Aku Shen Yuyao. Jika aku harus mengambil seorang guru, aku harus mengambil yang terkuat. Guru, tolong terima aku. Shen Yuyao.
Tapi bagaimana kau bisa tahu bahwa orang yang berdiri di hadapanmu, orang terkuat di Hwasia ini, juga yang lemah, suami yang tidak berguna di matamu? Apakah menjadi kuat begitu penting di matamu? Jika aku harus menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja, maka aku lebih baik mati. Aku tidak akan berhenti pada apapun, mengorbankan segala sesuatu yang menghalangi jalanku, termasuk pernikahanku. Jadi kehidupan biasa yang aku kejar begitu tidak berharga di matanya. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu. Mulai sekarang, kau adalah murid pribadiku. Terima kasih guru. Kakak senior sebelumnya menyebutkan bahwa Anda punya hadiah besar untukku. Apa itu? Tidakkah kau memiliki sesuatu yang ingin kau katakan? Terima kasih guru. Aku benar-benar tidak menyangka. Guru bahkan menangani masalah ini untukku. Begitu guru turun tangan. Bahkan jika Ye Xingchen tidak mau, dia tetap harus dengan jujur menandatangani perjanjian perceraian ini. Tanpa beban Ye Xingchen, aku bisa dengan sepenuh hati mengikuti guru dan mencapai alam tertinggi lebih cepat. Bagimu, dia hanyalah beban. Aku tidak akan menyebutnya beban. Tapi dia tidak bisa lagi mengimbangi langkahku. Aku ditakdirkan untuk menjadi orang yang kuat. Dan dia hanyalah orang biasa. Dia tidak bisa membantuku dengan apapun. Masa depannya dan masa depanku hanya bisa seperti orang asing. 3 tahun hidup bersama, bukankah kau dan dia memiliki perasaan sama sekali? Mungkin aku melakukannya. Tapi ada banyak kekecewaan. Semua perasaan yang kumiliki untuknya selama 3 tahun terakhir, di tengah kehidupannya yang menganggur, perlahan menghilang sepenuhnya. Jika Anda guru tidak bersedia, aku tidak akan pernah bisa melihatnya lagi. Masalah di antara kalian berdua tidak ada hubungannya denganku. Itu benar. Seseorang yang begitu mulia seperti guru, keberadaan yang seperti dewa, bagaimana mungkin Anda bisa cemburu pada orang tak berarti? Lancang, kau dan aku hanyalah guru dan murid. Kau sebaiknya tahu tempatmu. Ya, guru. Guru, mengapa Anda selalu mengenakan topeng saat bertemu saya? Bolehkah saya melihat seperti apa penampilan Anda? Jika guru tidak berbicara, saya akan menganggapnya sebagai persetujuan Anda. Kau melampaui batasmu. Yuyo tahu dia salah. Mohon hukum saya, guru. Ambil surat cerai ini. Dan E-nya. Ya. Masuk. Bos, dalam 2 hari akan tiba jamuan ulang tahun Tuan Tua. Anda sebelumnya menginstruksikan untuk mengambil pesanan 100 miliar dari grup naga tersembunyi sebagai hadiah untuk Tuan Tua Shen. Namun, Anda dan Nona Shen sudah bercerai. Apakah pesanan 100 miliar ini masih berlaku? Dalam pertempuran saat itu, aku terluka parah dan jatuh pingsan. Tuan Tua Shenlah yang menyelamatkanku. Pesanan 100 miliar ini. Keluarga Shen ini benar-benar makmur. Tahukah Anda, pada jamuan ulang tahun tetua Shen hari ini, grup naga tersembunyi akan memesan 100 miliar. Sebagai hadiah ucapan selamat, saya sudah mendengarnya sejak lama. Jamuan ulang tahun tetua Shen, grup naga tersembunyi, bahkan mengirimkan hadiah ucapan selamat. Tepat sekali, merupakan kehormatan bertemu dengan Anda. Keluarga Shen benar-benar, setiap anggotanya luar biasa. Saya berani menjamin bahwa dalam 10 tahun keluarga Shen pasti akan mendominasi Central State, tahta keluarga nomor 1. Anda terlalu baik, Anda terlalu baik. Semua ini berkat calon menantuku Subing. Dialah yang mengamankan untuk keluarga Shen kita. Pesanan 100 miliar. Benar-benar muda dan menjanjikan. Muda dan menjanjikan. Qixinglan yang agung dari Hwasia telah tiba. Apal, itu adalah Qixinglan yang agung dari Hwasia. Raja Zhenbei telah tiba. Apal, yang agung dari Hwasia. Raja Zhenbei Hongyi juga ada di sini. Keluarga Shen ini, koneksi macam apa yang sebenarnya mereka miliki? Kalian masih belum tahu. Kakakku adalah murid dari guru bijak tertinggi Hwasia. Kedua yang tertinggi dari Hwasia ini. Mereka pasti ada di sini karena menghormati reputasi kakakku. Salam kepada kedua Tuan Agung. Salam Nona Shen. Kami berdua juga pernah berniat untuk menjadikan Nona Shen sebagai murid. Tapi siapa sangka bahwa guru akan merebutmu lebih dulu. Terima kasih kepada kalian berdua. Silakan lewat sini kalian berdua. Mengapa bajingan ini ada di sini? Aku pikir dia pasti mengikuti kedua tokoh terhormat itu ke sini. Ye Xingchen, kau menantu numpang tak berguna. Apakah ini tempat yang boleh kau datangi? Ini adalah pesta ulang tahun Tuan Tua. Kenapa aku tidak boleh datang? Hari ini adalah perjamuan ulang tahun keluarga Shen. Semua orang yang hadir, semuanya, bos besar bernilai puluhan juta. Bahkan 2 agung Hwasia telah tiba. Kau orang yang tidak berguna. Apakah kau pantas berada di acara keluarga Shen kami ini? Ye Xingchen, aku peringatkan kamu. Hari ini adalah hari besar ketika keluarga Shen kita menandatangani kontrak dengan grup naga tersembunyi untuk pesanan 100 miliar. Jika kamu berani membuat masalah,
kamu akan menyesalinya. Saya dengar orang ini adalah menantu tak berguna keluarga Shen. Bukankah dia sudah diusir oleh keluarga Shen? Mengapa dia ada di sini lagi? Apakah itu perlu ditanyakan? Keluarga Shen mengamankan pesanan 100 miliar grup naga tersembunyi. Siapa yang tidak akan cemburu? Anak ini pasti sangat menyesalinya. Kebaikan Tuan Tua sangat besar. Aku datang hari ini untuk membalas kebaikan itu. Jangan paksa aku untuk bermusuhan dengan kalian semua. Hanya sepotong sampah. Bahkan jika kita berselisih, bukankah kamu tetap sampah? Apakah kamu pikir kami akan takut padamu? Demi Tuan Tua, aku akan memaafkanmu kali ini. Jika ada waktu berikutnya, jangan paksa aku untuk bersikap kejam. Penjaga, seret dia keluar untukku. Siapa yang berani mengusir Tuani? Keluar, Dewa Perang Wanning. Meskipun kamu adalah kakak seperguruanku, hari ini adalah urusan pribadi keluarga Shen. Itu bukan urusanmu, Nona Shen. Sebelum kau berbicara, pelajari dulu cara berbicara dengan seorang ahli yang kuat, terutama dengan seorang ahli yang kuat sepertiku. Tuan Wanning, saya juga merepotkan Anda sebentar. Hormati keluarga saya. Kalau begitu repotkan keluargamu untuk belajar menghormati Tuan Yi terlebih dahulu. Anda Ye Xingchen, haruskah Anda bersikeras bersembunyi di balik wanita ini? Haruskah Anda bersikeras menjadi pria simpanan? Tidak bisakah Anda memiliki karir sendiri? Tidak berguna. Aku tidak pernah berpikir bahwa di hatimu, aku adalah orang yang seperti itu. Kita sudah menikah selama 3 tahun. Tahukah Anda apa yang orang luar katakan tentang saya? Bahwa saya menikahi songbok sampah. Sampah. Dibandingkan dengan kakakku, kamu secara alami adalah sampah. Kakakku sekarang adalah seorang yang tinggi dan terhormat, murid langsung dari guru. Dan bagaimana denganmu? Kamu hanyalah seorang pria yang bersembunyi di balik seorang wanita yang tidak akan pernah bisa berdiri sendiri. Shen Yuyao, apakah kau benar-benar mengerti aku? Jika aku memberitahumu bahwa kau, termasuk seluruh keluarga Shenmu, berutang segalanya padaku, apakah kau akan mempercayainya? Tidak, kau tidak akan mempercayainya. Kau hanya mempercaya apa yang ingin kau percaya. Saya benar-benar tidak tahu dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri ini. Kau ingin melihat kepercayaan diriku ya? Selama guru menerima saya sebagai murid, saya bersedia melakukan apa saja. Bahkan jika itu berarti melayani seperti pelayan. Membawakan teh dan air pun tidak masalah. Guru Anda tidak boleh. Ada terlalu banyak mata dan telinga di sini. Kekacauan dari pertempuran itu belum mereda. Banyak musuh luar sedang mencari keberadaan Anda. Ada apa? Bukankah Anda ingin menunjukkan kepada saya kepercayaan diri Anda? Di mana kepercayaan diri Anda sekarang? Jika Anda meninggalkan saya, Anda mungkin bahkan tidak akan bisa bertahan hidup, bukan? Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Aku akan mencari cara sendiri. Tentu saja saya tidak perlu mengkhawatirkannya. Bagaimanapun Anda masih bisa mengandalkan wanita kaya Anda untuk menumpang hidup beberapa tahun lagi. Dewa Perang Wanning, meskipun aku akui, seni bela dirimu memang tangguh. Tetapi seorang pria yang bahkan kakakku pandang rendah, kamu perlakukan seperti harta karun. Apakah Anda ingin mati? Kalian berdua, jangan merusak keharmonisan karena Yi Xingchen. Sampah ini, aku yakin Dewa Perang Wanning pasti juga telah ditipu oleh Yi Xingchen. Sampah ini, ya waktu hampir habis. Perjamuan akan segera dimulai. Mari kita duduk. Ambil tempat duduk kalian. Aku lupa memberitahumu sesuatu. Tempat duduk di sini diatur sesuai dengan nilai hadiah ucapan selamat. Dewa Perang Wanning, dia boleh duduk di depan. Sedangkan kau, paling-paling kau terhitung sebagai seorang pelayan Dewa Perang Wanning. Dia bisa duduk di depan, tapi kau tidak bisa. Xiaobing, keluarga Shen kita tidak begitu fisik. Hari ini demi Dewa Perang Wanning, mengapa kamu tidak berdiri di samping untuk upacara? Setiap orang yang datang adalah tamu. Bagaimana kita bisa membiarkan tamu berdiri? Nah, bagaimana kalau begini untukmu? Apa kau bertingkah seperti anjing? Goyangkan ekormu untukku dan menggonggong beberapa kali. Namun aku bisa menyuruh seseorang menyiapkan untukmu di luar sebuah bangku kecil untuk diduduki. Bagaimana dengan itu? Sepertinya, pelajaran yang kuberikan padamu sebelumnya tidak cukup. Bidishan dia memukulku. Kau harus menegakkan keadilan untukku. Yi Xingchen Xiaobing berbicara kepadamu seperti itu. Kau telah diperlakukan tidak adil. Dasar sampah. Dulu ketika kau berada di rumah kami, sisa makanan. Bukankah kau memakannya juga? Apa bedanya kau dengan seekor anjing? Sebelumnya Demi Yuyao, aku memanggilmu Mama. Jika ada waktu berikutnya, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Ye Xingchen, apakah Anda berencana untuk menyentuh ibu saya sekarang? Mengapa Anda tidak memikirkan mengapa? Semua orang menertawakan Anda, karena Anda dan kami pada dasarnya bukan orang dari dunia yang sama. Anda mengandalkan Wanning untuk menyelinap masuk ke lingkaran ini. Tapi apa gunanya itu? Itu hanya membuatmu lebih bahan tertawaan. Lihatlah orang-orang di sekitar Anda. Mereka memandang Anda seperti badut. Badut, apakah aku di matamu juga seorang badut? Ini 10 juta. Mulailah bisnis kecil. Nikahi gadis yang sangat biasa. Dan jalani kehidupan yang baik. Anggap saja ini kompensasi kecil. Aku bahkan tidak peduli dengan uang dalam jumlah kecil ini. Ye Xingchen, tidak bisakah Anda menghadapi kenyataan? Anda tidak punya kemampuan sendiri, mengandalkan menjadi pria simpanan. Anda akan ditinggalkan cepat atau lambat. Lagi pula siapa Wanning? Seorang dewi perang wanita yang tegas.
Apa kau pikir dia adalah seseorang yang mudah dipermainkan? Begitu dia melihat melalui kata-kata manismu. Apa kau tahu bagaimana nasibmu nanti? Kau tidak perlu khawatir tentang nasibku. Setelah aku memberi hadiah ulang tahun kepada tuan tua, aku akan pergi. Keluarga Shen kami tidak menghargai hadiahmu. Ambil uang ini atau tinggalkan saja. Perjamuan sudah dimulai. Semuanya silakan duduk. Semakin tinggi nilai hadiah ucapan selamat yang dipersembahkan, semakin dekat tempat duduknya. Benar, Benarkah begitu? kau orang yang tidak berguna. Sebaiknya kau pergi berlutut di sudut. Dasar sampah. Apa sebenarnya yang kau coba lakukan? Cepat turun ke sini. Mencoba membuat masalah lagi ya. Aku memberi hadiah senilai 100 miliar. Bolehkah aku bertanya di meja mana aku harus duduk? Kau membuatku tertawa sampai mati. Tidak apa-apa jika kau ingin pamer, tapi berpura-pura menjadi sebegitu hebatnya. Siapa yang akan mempercayaimu? Aku percaya padanya. Cepat turun ke sini. Kau masih berpikir kau belum mempermalukan dirimu sendiri. Cukup belum? Ye Xingchen, kau sangat mengecewakanku. Jika kau menghabiskan 100 miliar, maka kekayaan bersihmu bukankah akan lebih dari 1 triliun? Jika itu benar, apakah kau masih akan berada di rumah keluarga Shen kami, mencuci pakaian dan memasak? Pemuda ini, anak sapi baru lahir tak takut harimau. Saya akhirnya mengerti mengapa Nona Shen menceraikan orang ini. Di mana orang-orang dari grup naga tersembunyi? Mengapa mereka belum tiba? Bukankah mereka bilang mereka akan mempersembahkan pesanan 100 miliar sebagai hadiah ulang tahun? Benar, mungkinkah grup naga tersembunyi yang perkasa akan menarik kembali kata-katanya? Tidak mungkin. Kita harus menanyakan hal ini kepada Tuan Muda Su. Bukankah kau bilang, pesanan 100 miliar dari grup naga tersembunyi sepenuhnya difasilitasi olehmu? Ya, bukankah kau dari Hidden Dragon Group, Departemen Bisnis? Telepon mereka dan tanyakan sekarang juga. Bibi Shen, kau mungkin belum tahu. Pria ini sudah dipecat oleh grup naga tersembunyi. Dipecat Xiaobing. Apakah ini benar? Bibi, jangan dengarkan omong kosongnya. Grup naga tersembunyi sedang sibuk berbisnis. Mungkin mereka tertunda oleh sesuatu. Kalau begitu cepat telepon mereka. Benar sekali. Panggil mereka. Sialan, mengapa pesanan grup naga tersembunyi belum tiba? Mungkinkah berita internal dari grup itu palsu? Kurasa panggilan teleponnya ini, bahkan jika menelepon selama 10.000 tahun, tidak akan tersambung. Bukankah kau ingin melihat hadiah ucapan selamatku? Kalau begitu biarkan aku tunjukkan padamu. Kau akan segera tahu siapa yang mengirim pesanan 100 miliar dari grup naga tersembunyi. Pesanan 100 miliar grup naga tersembunyi telah tiba. Bos Wei, Bibi, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Tuan Wei Chi Bos Wei, pemegang saham terbesar kedua grup naga tersembunyi. Salam Bos Wei. Bos Wei, silakan lewat sini. Keluarga Shen kami secara khusus memesan tempat duduk di barisan depan untuk Anda. Tidak perlu. Saya tidak akrab dengan keluarga Shen Anda. Saya hanya mengikuti perintah bos untuk mengantarkan pesanan 100 miliar kepada Tuan Tua Shen. Pesanan itu berasal dari kelompok naga tersembunyi. Bos besar misterius kepada kakek. Kapan kakek mulai mengenal sosok sekuat itu? Kenapa aku tidak tahu tentang itu? Guru baru saja menerima kabar. Tuan Tua Shen telah tidak sadarkan diri selama beberapa hari. Dia saat ini terbaring di unit perawatan intensif. Keluarga Shen mengadakan perjamuan ulang tahun ini murni untuk mendapatkan pesanan 100 miliar. Kelompok orang dari keluarga Shen ini benar-benar bermain api. Saya mendengar berita itu. Anda bilang grup naga tersembunyi. Pesanan 100 miliar untuk keluarga Shen difasilitasi oleh Anda. Anda ini siapa? Hak apa yang kau miliki untuk memengaruhi niat bos besar? Aku apa? Kau sudah dipecat oleh kelompok naga tersembunyi. Jika di masa depan aku dengar lagi bahwa kau berani menggunakan nama kelompok naga tersembunyi untuk menipu dan mengakali orang lain di luar, percaya atau tidak aku akan mematahkan kakimu. Xiaobing, kau benar-benar dipecat oleh grup. Apa yang sebenarnya terjadi? Itu semua salah sampah itu. Dia sengaja menjebakku dan memfitnahku. Itu benar-benar tidak masuk akal. Pesta ulang tahun yang bahkan tamu kehormatannya tidak hadir. Pesta ulang tahun macam apa itu? Demi pesanan 100 miliar. Mereka telah benar-benar meninggalkan semua rasa malu. Shen Yuyao, kakek sangat baik padamu. Sekarang kakek sakit parah. Kau masih berani berada di sini, mengobrol dan tertawa bersama mereka. Bagaimana kau bisa melakukannya? Aku mengumumkan bahwa pesanan 100 miliar dengan ini dibatalkan. Apa yang kau pikirkan? Bahwa pesanan 100 miliar Hidden Dragon Group bisa dibatalkan hanya karena kau mengatakannya? Bos Wei, pesanan kami, kapan kita bisa menandatanganinya? Saya minta maaf, pesanan ini ditujukan untuk Tuan Tua Shen sebagai hadiah ulang tahun. Karena Tuan Tua Shen tidak hadir, pesanan ini, kelompok naga TR sembunyiku, tentu saja harus mengambilnya kembali. Kalau tidak, aku tidak akan punya cara untuk menjelaskannya kepada bos besar. Ayo pergi. Aku tak menyangka keluarga Shen yang terhormat ternyata adalah orang-orang seperti ini. Semuanya cepatlah pergi. Tanpa pesanan 100 miliar itu, keluarga Shen bukan apa-apa. Aku kira klan Shen telah berhasil berhubungan dengan kelompok naga tersembunyi. Tapi siapa sangka, mereka malah mengangkat batu hanya untuk menjatuhkannya ke kaki mereka sendiri. Ayo pergi. Jangan pergi. Tolong jangan pergi. Shen Yuyao, dengan karaktermu, bagaimana kau pantas mendapatkan guru menerimamu sebagai murid? Yi Xingchen, kau sampah tak berguna.
Ini semua karena kau, sehingga pesanan 100 miliar keluarga Shen kami dibatalkan. Di rumah sakit mana Tuan Tua Seng berada? Bawa aku menemuinya. Yi Xingchen berhenti di situ. Dasar bajingan tak tahu berterima kasih. Selama 3 tahun terakhir di keluarga Shen kami, kau makan dan minum gratis. Namun kau bahkan tidak memiliki sedikit pun rasa terima kasih. Dan kau merusak masa depan keluarga Shen. Bahkan jika aku memelihara seekor anjing, setidaknya ia akan mengibaskan ekornya untukku. Kamu lebih buruk daripada anjing. Bibi Shen, bagaimana dia layak dibandingkan dengan anjing? Jika dia tidak sengaja memfitnahku, bagaimana mungkin aku dipecat oleh grup naga tersembunyi? Dia bahkan tidak pantas dibandingkan dengan anjing. Kau baik-baik saja, Xiaobing. Dia telah menjadi ibu mertuaku selama 3 tahun. Jika dia memarahiku, aku bisa menoleransinya. Kau ini siapa? Berani-beraninya menudingku. Ye Xingchen, apakah kau tidak merasa bersalah sama sekali? Rasa bersalah. Kenapa aku harus merasa bersalah? Ye Xingchen, aku akui bahwa keluarga Shen kami demi mengamankan pesanan 100 miliar, menyembunyikan penyakit kakek. Itu adalah kesalahan kami. Tapi apakah kau tahu berapa banyak upaya yang kami curahkan untuk perjamuan ini? Dan untuk mengamankan pesanan 100 miliar itu. Sekarang, itu semua karena dirimu. Sehingga semuanya sia-sia. Jadi kau mengatakan, kau menggunakan pesta ulang tahun Tuan Tua untuk menipu grup naga tersembunyi agar memberimu pesanan. Dan pada akhirnya itu tetap salahku. Apa yang harus kau perdebatkan? Jika bukan karena kau merasa dipaksa bercerai oleh kakakku dan tidak mau menerimanya, kau tidak akan mencari balas dendam yang nekat. Aku sudah melihat banyak orang berhati sempit sepertimu. Kau hanya berharap keluarga Shen kami gagal. Pria luar biasa seperti Tuan Yi, bukan untuk kamu fitnah. Apa yang salah dari perkataanku? Dia hanyalah penjahat pengkhianat, yang paling rendah dari yang rendah. Sampah dari semua sampah. 3 tahunnya bersama kakakku adalah noda terbesar dalam hidup kakakku. Cukup, karena hal-hal sudah sampai sejauh ini. Shen Yuyao, kita akan bertemu di kantor urusan sipil besok pagi. Baiklah, aku tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Ye Xingchen, kau adalah gumpalan lumpur yang tidak akan pernah bisa ditempelkan ke dinding. Shen Yuyao, Tuan Yi awalnya bermaksud memberimu satu kesempatan terakhir, tetapi kamu gagal menyia-nyiakannya. Besok kamu akan tahu tepatnya apa yang telah kamu hilangkan. Aku harap kamu tidak akan menyesali ini nanti. Aku tidak akan pernah menyesalinya. Aku hanya menyesali satu hal, bahwa aku seharusnya tidak mendengarkan kakek dan menikahinya. Biro urusan sipil. Biro urusan sipil sebentar lagi tutup. Mengapa si sampah itu belum tiba juga? Mungkinkah dia membatalkan? Perjanjian perceraian sudah ditandatangani. Apa kau takut dia akan kabur? Lihat, aku bahkan membawa sampahnya. Kurasa, sampah ini pasti berencana meminta uang. Dengan begitu banyak orang di pesta itu, dia akan terlalu malu untuk mengambil uang yang diberikan kakak Yuyao padanya. Orang seperti ini yang bersikeras menjaga harga diri dan menderita karenanya. Tampaknya persis seperti yang akan dia lakukan. Lihatlah pria itu. Bukankah dia datang? Kalian semua kembali. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang telah bergantung pada Tuan Wanning. Mengendarai mobil bernilai jutaan, hanya mengendarainya dengan santai. Jika kalian punya banyak waktu luang ini, kalian seharusnya memikirkan bagaimana menghadapi audit ruangan grup naga tersembunyi. Yi Xingchen, cepat atau lambat aku akan menjebakmu. Sebelumnya, kamu menumpang hidup pada keluarga Shen. Dan sekarang kamu menumpang hidup pada Dewa Perang Wanning. Tidakkah kamu merasa malu? Jika aku jati kamu, aku akan mengambil sepotong tahu. Tabrakan diri saja dan mati kalau begitu. Mami, kau tidak seharusnya mengatakan itu. Mungkin mereka justru menikmatinya. Mampu menjadi kesayangan pria dari Dewa Perang Wanning adalah sesuatu yang akan menyelamatkannya dari 20 tahun perjuangan. Hanya memikirkannya sekarang membuatku muak. Aku lihat kau dan Wanning sudah saling kenal selama beberapa waktu sekarang. Memperlakukan aku seperti ini. Apakah kau tidak punya rasa malu sama sekali? Aku ingin tahu siapa itu yang segera setelah mereka menjadi murid pribadi guru yang mulia, segera tidak sabar untuk meninggalkan suami yang menemanimu selama 3 tahun. Mengatakan semua ini tidak berguna sekarang. Masuklah. Mengapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Cepat dan ikuti. Biarlah, sudah waktunya mengakhiri 3 tahun perasaan konyol ini. Selamat, kau bebas. Dan selamat juga untukmu. Kau bisa pergi dan dengan layak berkencan dengan Wanningmu sekarang. Tapi sayangnya, guru yang agung itu tampaknya sama sekali tidak tertarik padamu. Aku tidak bermaksud begitu. Seharusnya memang begitu. Pergi, layani dengan baik. Wanning Dewa Perangmu. Selamat tinggal, aku tidak akan mengantarmu keluar. Putri, bagaimana kamu selesai begitu cepat? Jangan bilang kamu diam-diam menyelipkan uang di dalamnya. Kakak, kau sekarang benar-benar bebas. Mungkin kau bisa dengan benar mengembangkan hubungan dengan guru sekarang. Aku masih tidak tahu, apakah guru memiliki niat itu terhadapku? Bagaimana mungkin dia tidak? Apakah kamu lupa? Gurulah yang membuat Yi Xingchen menandatangani perjanjian perceraian. Dan dia pergi tanpa membawa apa-apa. Bagaimana mungkin guru tidak memiliki niat itu terhadapmu? Shen Yuyao, ada masalah apa? Guru, aku merindukanmu. Shen Yuyao, kau baru saja bercerai dan sudah sebegini. Tidak sabar. Apa yang kau butuhkan dariku? Guru,
Aku datang untuk memberitahumu bahwa Ye Xingqian dan aku punya bercerai sepenuhnya. Jadi mulai hari ini, aku bisa berlatih kultivasi bersamamu. Ada hal lain. Guru, aku juga ingin berterima kasih padamu karena telah memaksa Ye Xingqian itu untuk menandatangani perjanjian perceraian ini, membantuku melarikan diri dari lautan penderitaan ini. Perjanjian cerai. Dia menandatanganinya sendiri. Aku tidak memaksanya. Tidak mungkin. Aku mengenalnya dengan cukup baik. Kau sedang mempertanyakan aku. Aku tidak akan berani. Lepaskan pakaianmu. Guru, bukankah ini sedikit terlalu terburu-buru? Apa yang kau lakukan? Bukankah guru menyuruhku melepas pakaianku? Bukankah kau memakai pakaian latihan untuk berkultivasi? Aku akan menunggumu di bawah. Apakah guru punya masalah di area itu? Tidak tertarik pada wanita? Guru, aku siap. Kita bisa mulai sekarang. Latihan bela diri menekankan dasar-dasar. Itu harus dilatih sejak usia muda. Jika kau bukan tubuh suci kuno desolat, aku sama sekali tidak akan menerimamu sebagai murid. Guru, apa itu tubuh suci kuno terlantar? Tubuh kuno desolat adalah keajaiban sekali dalam 1000 tahun. Dalam seni bela diri, itu dibagi menjadi tik kebawaan dan diperoleh. Aku adalah tubuh suci kuno desolat kebawaan. Dan kau adalah tubuh suci kuno desolat diperoleh. Tubuh suci kuno terlantar yang diperoleh, tapi aku memiliki meridian yang lumpuh sejak kecil. Tidak bisa berkultivasi. Bagaimana aku menjadi tubuh suci kuno terlantar? Akademi yang membina Hwasia, tak terhitung ahli, pernah memiliki harta tertinggi, bernama pil 1 Ki Kekacauan Purba, yang disuling dari tak terhitung material surgawi dan harta duniawi. Jika seseorang dapat mengonsumsi lebih dari 1000 pil 1 Ki Kekacauan Purba, mereka dapat mencapai tubuh suci kuno desolat. Sesederhana itu. Mudah, pil 1 Ki Kekacauan Purba mulai ditawar 200 juta di pasar gelap, dan tak ternilai harganya, namun tidak tersedia. 200 juta? Kalau begitu aku pasti tidak menjadi salah satunya. Karena alasan ini, siapa yang akan menghabiskan 200 miliar untukku? Orang bodoh yang kau bicarakan itu adalah aku. Apa yang telah kau konsumsi selama 3 tahun terakhir dalam pil 1 Ki Kekacauan Purba, jauh lebih dari 200 miliar. Mungkinkah Ye Xingqian itu, pil hitam yang dia berikan padaku, adalah pil kekacauan purba tunggal? Tidak mungkin. Orang yang egois seperti dia, bagaimana mungkin dia memberikan hal yang begitu berharga kepadaku? Aku pasti terlalu memikirkan banyak hal. Latih seni bela diri bersamaku, dan kau berani terganggu. Ayo terima pedangnya. Angkat pedangnya. Terlalu tinggi. Jika kau takut kesulitan, kau tidak perlu berlatih. Guru, aku tidak takut. Ayo. Mengapa pantatmu terangkat begitu tinggi? Kau adalah murid paling berbakat yang pernah kulihat. Tetapi yang paling bodoh. Hari ini aku akan mengajarimu satu set teknik yang cocok untuk kultivasi wanita. Teknik pedang gadis guild. Guru, topengmu. Guru, mengapa kau selalu memakai topeng? Apakah ada sesuatu yang sulit untuk dibicarakan? Aku ingin melihat wajah asli guru. Hari itu akan tiba, tapi tidak sekarang. Latihan hari ini berakhir di sini. Halo, Yuyao, kamu di mana? Cepat kembali. Kakekmu sedang sekarat. Baiklah. Guru, sesuatu telah terjadi di rumah. Aku harus sekarang segera kembali. Kakek, apa yang kau katakan? Orang tua Shen. Tolong bicara lebih keras. Aku tidak bisa mendengarmu. Kakek, Kakek, apakah kau mencoba mengatakan bahwa negara bagian tengah dan properti itu, ini kata sandinya? Apa kata sandinya? Bicaralah lebih keras, aku tidak bisa mendengarmu. kakek. Kakek. Kakek, bagaimana kabarmu? Kakek, jangan menakutiku. Dokter, di mana dokternya? Aku mengirim seseorang untuk mengundang Dokter Dewasu. Apa yang kakekmu katakan? Kakek bertanya. Di manakah Ye Xingqian? Di mana pasiennya? Tuan Muda Shou telah tiba. Kakak Yuyao, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah Komandan Garnisun Negara Bagian Tengah, Tuan Muda kedua dari Tuan Shao Wodi, Zhou Mu. Dan ini adalah Shen Yuyao, murid pribadi sang guru. Sumu. Nona Shen. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Kakak Yuyao, Tuan Muda Shou mendengar bahwa kau sedang mencari Dokter Dewa dan segera membawa Dokter Dewa pribadi keluarganya Dokter Dewasu bergegas ke sini. Suhucu. Anda adalah orang yang sering muncul di televisi. Tangan suci pengobatan. Tertua Su Huchun. Itu benar. Sepertinya gadis muda ini memiliki sedikit pengetahuan. Apa hebatnya itu? Kakakku juga adalah murid pribadi guru. Meng, jangan bersikap tidak sopan. Cepat minta maaf kepada Dokter Dewasu. Penyakit kakek masih membutuhkan dia untuk mengobatinya. Aku tidak akan. Sudah lama sekali sejak saya mengambil tindakan untuk mengobati orang luar. Fakta bahwa saya datang hari ini adalah karena menghormati Tuan Muda Shou. Namun,
Izinkan saya menyatakan persyaratan yang tidak menyenangkan di awal. Apakah saya berhasil mengobati tetua Shen atau tidak? Keluarga Shen Anda harus memberi saya biaya konsultasi sebesar 100 juta. 100 juta. Kenapa kau tidak merampok kami saja? Yuyao ini terlalu mahal. Kurasa tetua. Toh tidak punya banyak tahun lagi untuk hidup. Sebaiknya kita lupakan saja. Sebelumnya, hadiah murid untuk guru sudah mengosongkan seluruh tabungan keluarga Shen kita. Apakah Anda mengobatinya atau tidak? Itu terserah Anda. Apakah Anda mengharapkan saya memohon kepada Anda untuk mengobati penyakit itu? Dokter Dewasu mohon tunggu. Kami setuju dengan pengobatan itu. Kakak, bajingan tua ini menaikkan harga di tempat. Yuyao, kamu adalah murid pribadi guru. Lihat apakah kamu bisa meminta bantuan guru. Bidishan, kau sama sekali tidak boleh melakukan itu. Kakak Yuyao memiliki kesempatan untuk menjadi istri tuan. Hanya karena masalah kecil ini. Aku takut itu mungkin membuatnya tidak senang. Mami, Xiao Bing tampaknya berbicara dengan beberapa alasan. Cukup berhenti bicara. Dokter Dewasu, biaya konsultasi 100 juta ini memang sedikit mahal. Keluarga Shen kami benar-benar tidak mampu membayar uang sebanyak ini. Bagaimana kalau begini? Tetua Su, demi aku, berikan mereka diskon 50 juta. Baiklah, demi Tuan Muda, 50 juta. Saya akan mengobati penyakit Tuan Tua Shen. Kakak Yuyao, cepat dan berterima kasihlah pada Tuan Muda Shou, Nona Shen. Tidak perlu ada isyarat yang begitu besar. Jika kau benar-benar ingin berterima kasih padaku, maka malam ini, bawa Nona Shen Man, dan undang aku bersama, untuk makan sederhana. Ini, kalau begitu sudah beres. Hanya untuk makan. Harganya 50 juta. Benar-benar layak menjadi keluarga pelindung negara pusat. Sungguh murah hati. Baiklah, kalau begitu. Dokter Dewasu, mohon cepatlah. Idiot. Orang ini jelas mencoba untuk memeras uangmu. Tuan Tua Shen pada dasarnya sama sekali tidak sakit. Yi Xingchen, kau sampah. Mengapa kamu di sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak diterima di sini. Kakek yakinlah. Bahkan jika Raja Neraka datang hari ini, aku pasti akan menarikmu kembali dari gerbang neraka. Mengapa kau masih tanpa malu berlama-lama di sini? Jika kau menunda perawatan Dokter Dewasu, bisakah kau menanggung tanggung jawabnya? Benar, bisakah kamu menanggung tanggung jawab? Aku sudah bilang, Tuan Tua Shen sama sekali tidak sakit, tidak perlu pengobatan. Kakek sudah dalam keadaan seperti ini, namun kau masih mengklaim dia tidak sakit. Apakah kau punya hati nurani sama sekali? Kakek sudah sangat baik kepada kita, tetapi kau ingin kami hanya berdiam diri dan melihat kakek meninggal. Apakah kau punya hati nurani? Ye Xingchen, pintunya ada di sana. Pergi sendiri. Jangan ganggu Dokter Dewasu selagi dia mengobati kakek. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan padamu. Anak muda, kau adalah mantan suami Nona Shen, menantu yang tinggal di rumah keluarga Shen bukan? Kau memang tidak berharga seperti yang dikatakan rumor. Kau siapa? Aku adalah putra kedua Xiao Wudi, Zhoumu, bocah. Jika kau tahu yang terbaik untukmu segera ingat. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan padamu. Jika ayahmu tahu, kau berbicara padaku seperti ini, dia mungkin akan memutar kepalamu hingga lepas, dan menggunakannya sebagai bola untuk kutandan. Ye Xingchen, omong kosong apa yang kamu ucapkan? Tuan Muda Kedua Shu secara khusus mengundang Dokter Dewasu untuk mengobati penyakit kakek. Kamu tidak hanya tidak tahu berterima kasih, kamu juga memfitnahnya di mana-mana. Saya telah berpraktik kedokteran selama 30 tahun. Apakah seorang pasien sakit atau tidak? Saya masih bisa tahu. Nona Shen, ketika saya sedang merawat pasien, saya tidak ingin diganggu. Saya harus meminta Anda untuk mengusir orang kurang ajar ini keluar untuk saya. Ye Xingchen, cepat dan pergi. Jangan paksa aku untuk menyerangmu. Kamu orang tak berguna. Pergi dari sini. Kamu makhluk tak berperasaan, tak punya hati. Kamu tidak tahu berterima kasih. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu inginkan. Yuyao, sebelum kakekmu sakit kritis, dia meninggalkan warisan untuk Yi Xingchen. Dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan berita itu. Sekarang dia sangat menginginkan kakekmu mati agar dia bisa mendapatkan uang itu. Dia benar-benar lumpur busuk, benda tak berguna yang tidak bisa ditempelkan ke dinding. Baiklah, lalat itu sudah diusir. Dokter Dewasu, saya merepotkan Anda. Mohon selamatkan kakak saya. Ini adalah pusaka keluarga saya, 13 jarum penyelamat nyawa. Setiap kali saya menggunakannya, saya mengalami penipisan energi vital yang besar. Menagih Anda 50 juta, dianggap murah bagi Anda. Yuyao ada di sini untuk berterima kasih kepada Dokter Dewasu terlebih dahulu. Akting orang tua ini cukup meyakinkan. Sepertinya 5 juta, biaya rujukan sudah terjamin. Kakek, bagaimana kabarmu? Dokter Dewasu, apa yang terjadi Dokter Dewasu? Ini tidak masuk akal. 13 jarum penyelamat nyawa saya belum pernah gagal sebelumnya. Ini. Nona Shen, aku bisa saja menyelamatkan kakekmu, tetapi si tak berguna itu menunda waktu optimal untuk pengobatan. Tepat sekali.
Hanya sedikit saja. Ini semua salah si tidak berguna itu. Mengenai masalah ini, saya sama sekali tidak akan membiarkannya berlalu. 13 jarum penyelamat nyawa. Kurasa itu seharusnya disebut 13 jarum pencabut nyawa. Siapa Anda? Berani mempertanyakan keterampilan medis orang tua ini. Beraninya Anda kurang ajar di depan orang tua ini. Salam guru. Guru, Mahaguru dan mantan guru. Guru, putra kedua Zhou Wudi pelindung negara bagian tengah, Zhou Mu, menyapa Mahaguru dan mantan guru. Guru, tanpa alasan. Mengapa kau menyerangku? Kau menghalangi jalan. Kudengar keterampilan medismu sangat mengesankan. Aku bilang keterampilan medismu adalah sampah, apa kau tidak setuju? Saya setuju. Anda adalah orang suci agung dunia. Tak tertandingi dalam pengobatan dan seni bela diri. Hamba yang rendah hati ini. Beraninya saya tidak setuju. Tuan, keterampilan medis Dr. Dewasu mungkin tidak sebaik milikmu, tapi dia masih seorang ahli di jalur medis. Untuk memanggilnya sampah, sudah keterlaluan. Kau tidak punya hak untuk bicara di sini. apakah ini guru itu? Dia terlalu tampan dan terlalu mendominasi. Tuan Tua Xian hanya mencapai akhir dari umurnya. Adapun penyakit mematikan aslinya, itu sudah lama disembuhkan oleh orang lain. Disembuhkan oleh seseorang. Siapa yang menyembuhkannya? Akhirnya sudah dekat. Bukankah itu berarti kakek sudah tidak bisa disembuhkan lagi? Guru, mohon saya memohon Anda untuk selamatkan kakek. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Kekayaan dan kehormatan berada di tangan surga. Mengingat situasi saat ini tahun ini, bahkan jika kita mengundang Dewa Agung Jinro, dia tetap tidak berdaya untuk membalikan takdir, bahkan guru sendiri. Kakak sudah bangun. Ye Xingchen, Anda sudah datang. Kakek, Anda salah. Dia bukan Ye Xingchen. Dia adalah guru saya. Dia membina. Tak terhitung ahli kuat Huaxia. Dia adalah guru bijak utama. Guru, Jadi saya salah. Tetua Xian, aku sudah menggunakan teknik kultivasi untuk memperpanjang usiamu selama 3 tahun. The film was Luar biasa. translated and narrated Ini by sungguh M ajaib. Media. Membalikan hidup dan mati. Membalikan yin dan yang. Guru, Anda benar-benar makhluk ilahi. Guru, tolong minta mereka semua pergi. Ada beberapa kata yang perlu saya bicarakan dengan Anda secara pribadi. Baiklah, kalian semua boleh pergi sekarang. Lepaskan topeng Anda. Masih berpura-pura di depan kakek. Apakah Anda tidak rela? Kakek, bagaimana kau tahu siapa aku? Siapa lagi yang akan menghabiskan 10 tahun basis kultivasi untuk memperpanjang hidup seorang yang sekarang orang tua selama 3 tahun? Ye Xingchen, apakah Anda lupa? 3 tahun lalu ketika saya berada di medan perang domain luar, menyelamatkan Anda mengenakan topeng ini. Kebaikan kakek yang menyelamatkan nyawa, Ye Xingchen tidak akan pernah lupa. Saya tahu segalanya tentang masalah antara Anda dan Yu Yao. Yu Yao gadis itu. Dia tidak memiliki keberuntungan itu. Siapa sangka bahwa bocah yang saya pungut saat itu ternyata adalah guru bijak terkemuka Huaxia. Kakek, tolong jangan katakan itu. Kakek, hidupku milikmu. Ketika kamu mengatakan hal-hal ini, kedengarannya terlalu jauh. Jangan khawatir. Saya tidak akan mengungkapkan identitas Anda. Tapi kakek berharap Anda dan Yu Yao bisa berdamai. Yu Yao adalah anak yang baik. Hatinya tidak buruk. Mari kita bicarakan nanti, kakek. Anda katakan, ayahku hilang. Apa sebenarnya yang terjadi? Tuan muda, saya yakin pelindung pasti menghadapi sesuatu yang mendesak dan tertunda. Masalah mendesak. Apa yang bisa lebih penting daripada pernikahanku? keluarga Xiao benar-benar layak menjadi keluarga pelindung negara bagian tengah. Semua keluarga teratas di provinsi negara bagian tengah ini telah tiba. Selain itu, 4 keluarga besar negara bagian tengah juga ada di sini. Ayah Tuan Muda Zhou, pelindung Zhou Wudi, adalah pakar tertinggi Huaxia. Kau terlalu meremehkan nilai seorang pakar tertinggi Huaxia.
Dikatakan bahwa mereka yang hadir hari ini bukan hanya beberapa keluarga seni bela diri teratas negara bagian tengah, tetapi juga pakar tertinggi seni bela diri dari Huaxia akan hadir. Semua ini disebabkan oleh Prestige Pelindung Show. Selamat datang semuanya yang datang hari ini untuk menghadiri pernikahan Shen Yuyao dan aku. Setelah hari ini, Shen Yuyao adalah istri tuan muda ini. Aku dengar bahwa preferensi tuan muda Show dalam hal itu sangat menyimpan wanita yang telah dia mainkan sampai mata tak terhitung jumlahnya. Jika Shen Yuyao ini menikah dengannya, siapa yang tahu berapa lama dia bisa hidup? Itu seharusnya tidak terjadi kan? Shen Yuyao, seperti orang bijak agung dan guru Huaxia saat itu, memiliki tubuh suci kuno terpencil. Dia adalah wadah kultivasi ganda yang luar biasa. Jika dia dimainkan sampai mati seketika, itu akan menyia-nyiakan sumber daya surgawi. Apakah Anda menyesal bahwa Anda gagal mendapatkan kecantikan tak tertandingi seperti itu? Dulu Shen Yuyao menerima instruksi pribadi dari guru, melihat ke seluruh Huaxia. Siapa yang berani berkomplot melawannya? Ini hanya karena guru mengusir Shen Yuyao dari sekte. Kalau tidak tuan muda Shoal, bahkan jika meminjamkan 10 kali keberanian padanya, dia tidak akan berani menikahi Shen Yuyao. Mohon tunggu sebentar semuanya. Mohon jangan terburu-buru. Begitu ayahku tiba, pernikahan akan segera dimulai. Tidak terburu-buru, tidak terburu-buru. Keluarga Zhou yang merupakan keluarga pelindung negara bagian tengah bisa mengundang kami untuk menghadiri pernikahan tuan muda Shoal adalah bagi kami suatu kehormatan besar. Saya lihat beberapa dari Anda barusan tampaknya mengobrol dengan sangat gembira. Apakah Anda punya pendapat tentang pernikahan yang diselenggarakan oleh keluarga Shouku? Sama sekali tidak. Tuan muda Shou dan Nona Shen, pria berbakat dan wanita cantik, pasangan yang serasi. Saya yakin semua orang yang hadir seharusnya tidak keberatan kan? Tidak. Tidak. Aku keberatan. Sampah ini benar-benar datang sendirian. Apakah dia mencari mati? Sepertinya bocah ini benar-benar menyimpan niat jahat yang gigih terhadapmu. Ye Xingchen, ini bukan tempat yang seharusnya kau datangi. Kau mencari mati. Bukankah kau sedikit terlalu bersemangat? Ye Xingchen, gangguanmu yang terus-menerus sungguh membuatku merasa jijik. Kau terlalu meninggikan dirimu sendiri. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Alasan Su Tianqi menikahimu adalah karena tubuh suci kuno terlantar milikmu. Dan tubuh suci kuno terlantar milikmu diberikan kepadamu olehku tanpa izinku. Bahkan keluarga Shou bisa melupakan untuk mengambilnya. Aku pada dasarnya tidak tahu apa yang kau bicarakan. Kau berulang kali, berkali-kali menyabotas kakakku dan menghancurkan masa depan keluarga Shenku. Bukankah itu hanya karena kakakku memaksamu bercerai dan kau menyimpan dendam, sengaja mencari balas dendam? Jangan gunakan perspektif sempitmu untuk berspekulasi tentang niatku. Ye Xingchen, cepat pergi. Kau baru saja membunuh putra penjaga negara bagian pusat. Jika kau tidak pergi sekarang, penjaga negara bagian pusat akan segera tiba. Bahkan jika kau ingin pergi, kau tidak akan bisa. Pergi? Kemana lagi kau bisa pergi? Hari ini adalah hari pernikahan akbar saya. Semua bangsawan kuat dari Central State telah berkumpul. Tempat ini dipenuhi oleh para pejabat tinggi. Hari ini aku akan menggunakan darahmu untuk mengenang arwah saudaraku di surga. Mengenai kematian saudaramu, aku sangat menyesal. Maaf, kau pikir permintaan maaf akan membantu? Di Central State, mereka yang menyinggung keluarga Shouku tidak pernah berakhir dengan baik. Aku belum selesai bicara. Mengenai kematian saudaramu, aku hanya merasa menyesal. Tapi dia pantas mati. Batu nisan Shumu. Ye Xingchen, apakah kamu gila? Kau tidak hanya membunuh putra kedua keluarga Shou, tetapi kau juga menantang martabat keluarga Shou seperti ini. Semuanya, dia adalah mantan suami Nona Shen, si gila yang membunuh tuan muda Shoumu. Dia bahkan menggali batu nisan tuan muda Shoal. Ini sungguh mengerikan. Dia murni mencari mati. Gila, menantu tak berguna ini. Praktis mencoba melubangi langit. Kau si gila keji. Beraninya kau menyinggung martabat keluarga Shoal. Kenapa kau tidak berlutut dan menerima kematian? Kau ingin aku berlutut. Kau tidak cukup berkualitas. Patriark Li tidak cukup mumpuni. Kalau begitu tambahkan keluarga Ma dari Central State. Apakah itu cukup mumpuni? Tidak cukup. Lalu, bagaimana jika ditambahkan keluarga Sunku? Masih belum cukup. Itu menarik. Bagaimana jika ditambah keluarga Wang dari Central State? Masih jauh dari cukup. Kau. Ye Xingchen, apakah kau gila? Kau bahkan tidak tahu siapa mereka. Mereka adalah 4 keluarga besar negara bagian pusat. Kedua, setelah keberadaan keluarga penjaga kota, mereka menguasai tingkat kekuasaan tertinggi di negara bagian tengah. Kata-kata santai apapun dari mereka dapat memutus jalanmu menuju kelangsungan hidup. Sekarang, apakah kau pikir mereka masih belum cukup memenuhi syarat? Jadi kenapa? Lupakan tentang mereka. Bahkan jika semua keluarga seni bela diri dari negara bagian tengah berkumpul di sini, mereka tetap tidak akan cukup berkualitas. Kau didukung oleh Dewa Perang Wanning. Aku bisa mengerti kenapa kau tidak menganggap mereka serius. Tapi bagaimana jika kita tambahkan keluarga Shouku penjaga kota Central State? Apakah kau kurang waras? Tuan muda kedua keluarga Sumu. Aku membunuhnya hanya karena aku mau. Kenapa kau belum mengerti juga? Di mataku keluarga Sumu sama sekali tidak berarti. Sepertinya ada beberapa hal yang masih belum kau ketahui.
Aku sudah menggunakan nama ayahku untuk mengirim undangan pernikahan kepada Tuan Qixinglan yang dikenal sebagai naga perkasa tiada tara dan Tuan Perdamaian Bela Diri Huaxia, Tuan Hongye. Kedua yang agung dari Huaxia ini telah menerima undangan pernikahan. Terlebih lagi mereka sudah setuju. Seperti yang diharapkan dari keluarga penjaga kota. Mereka bisa mengundang kedua yang agung Huaxia teratas ini. Puncak yang mutlak. Dikatakan bahwa kedua orang ini, meskipun mereka bukan murid dari guru bijak Maha Kudus itu, ketika mereka masih muda, mereka berdua menerima bimbingan dari guru. Sekarang, dapat dikatakan bahwa kedua orang ini, salah satu dari mereka, dapat mendominasi seluruh provinsi. Aku lihat setelah mendengar berita ini, wajahmu menjadi pucat karena ketakutan. Kurasa ada beberapa hal yang tidak kau ketahui. Hal apa? Kedua orang yang kau bicarakan itu, para agung Huaxia yang bermartabat, juga datang untuk menghadiri pernikahan ini, atas instruksiku. Kau ini apa? Bahkan ayahku, sama sekali tidak akan berani mengklaim otoritas atas kedua yang agung itu. Kau pikir kau pantas? Ye Xingchen, kau benar-benar tidak tertolong lagi. Berbicara begitu sembrono. Menyinggung semua keluarga Dao bela diri. Di negara bagian pusat hari ini, adalah satu hal. Tetapi kau juga berbicara tidak sopan terhadap kedua yang tertinggi. Bahkan jika kau memiliki 100.000 nyawa sekarang itu tidak akan cukup. Tuan Muda Scholl, mengapa membuang kata-kata padanya? Berani menentang keluarga Scholl, berarti berani menentang seluruh Central State. Pertama patahkan salah satu kakinya. Aku ingin melihat, di seluruh Central State, 1.800.000 km persegi, seberapa keras tulang dari mereka yang berani menentang keluarga Shouku. Pengawal, patahkan kakinya. Hentikan. Dasar orang-orang bodoh nekat yang tidak takut mati. Berani menentang Tuan Yi. Apakah nyawa kalian cukup keras? Dewa Perang Wan Ning, hal-hal sudah mencapai titik ini, dan kau masih ingin melindungi nyawa kesayangan priamu. Saya yakin, ini bukanlah sesuatu yang harus kau khawatirkan. Yang perlu kau lakukan sekarang adalah meminta maaf kepada Tuan Yi atas nama dirimu sendiri, atas nama ayahmu, dan atas nama seluruh keluarga Xiaomu untuk memohon jalan keluar. Aku tidak salah dengarkan. Apakah kau menyiratkan bahwa jika aku tidak meminta maaf padanya, dia akan membawa orang dan memusnahkan keluarga Shouku? Tepat sekali. Belum lagi ayahku, yang merupakan sipir provinsi yang terhormat, menekan seluruh Central State dengan kekuatan bela dirinya. Hanya berdasarkan keluarga Shouku, yang telah bercokol di Central State selama 1 abad. Fondasi yang terkumpul, dan koneksi saja sudah cukup untuk menghancurkannya. Kecuali, dia memiliki identitas yang tak tertandingi. Kalau tidak dengan apa dia menghancurkan keluarga Scholl, hanya dengan mulutnya. Dia benar-benar orang bodoh nekat yang tidak tahu mati. Kau benar-benar berani memukulku. Bagaimana kalau memukulmu? Namun bagian terakhir, dari apa yang kau katakan, tidak salah. Memusnahkan keluarga Sumu, memang hanya masalah mengucapkan kata. Kirim perintahnya, ikat sampah Su Wudi itu, dan bawa dia ke sini. Ya, Aku tidak salah dengarkan. Kau ingin mengikat ayahku dan membawanya ke sini. Kau pikir kau ini siapa? Sampai bisa mengikat seorang penguasa tertinggi Huaxia, benarkan? putriku, jika kita membiarkan mereka terus membuat keributan seperti ini, pernikahanmu, siapa tahu masalah lain apa yang mungkin timbul. Ye Xingchen, bukankah kau sudah cukup membuat masalah? Ada begitu banyak jalan yang bisa kau ambil di dunia ini. Namun kau bersikeras memilih jalan menuju kematian. Jika kau mendengarkanku saat itu, melarikan diri dari negara pusat. Alangkah indahnya jika kita melarikan diri. Aku datang hari ini untuk menyelamatkan hidupmu. Jika aku tidak datang, kau yang akan mati nanti. Cukup ya Xingchen. Hentikan omong kosong ini. Sebelum putriku menceraikanmu, kau adalah beban baginya. Bahkan setelah bercerai kau masih datang untuk menyakitinya. Karma buruk apa yang putriku kumpulkan di kehidupan sebelumnya. Ye Xingchen, kau menghabiskan sepanjang hari mengatakan kata-kata yang menakut-nakuti ini. Apakah ada gunanya? Kau tidak masih berfantasi bahwa setelah menghancurkan pernikahan kakakku dengan Tuan Muda Zhou, kau masih bisa menyalakan kembali hubunganmu dengannya kan? Aku memberitahumu, itu tidak mungkin. Bahkan jika aku setuju, keluarga Shenku sama sekali tidak akan pernah setuju. Sebelum Tuan Garnisun tiba, selagi Wan Ning melindungimu, cepatlah pergi. Begitu Tuan Garnisun sampai di sini, kau tidak akan bisa pergi meskipun kau mau. Shen Yuyao, kau pada dasarnya tidak tahu keberadaan macam apa. Aku Ye Xingchen, mantan suamimu. Sebenarnya, mengenai hidupku, aku akan duduk di sini saja. Siapapun yang ingin mengambilnya, datang dan coba. Sungguh arogan. Kau benar-benar memainkan peran yang bagus dalam merebut peran tuan rumah. Semakin senang kau melompat-lompat di atas sana sekarang, semakin menyedihkan kematianmu nanti. Nak, turunlah. Kursi itu milik Tuan Muda Scholl, dicadangkan untuk ayahnya. Itu adalah kursi utama perjamuan. Kursi ini melambangkan seluruh wilayah negara bagian tengah. Puncak kekuasaan di 108 kota. Hanya seorang penguasa tertinggi. Hanya satu yang menekan semua dengan kekuatan bela diri. Hanya satu di atas 10.000 orang yang boleh duduk di sini. Kau tidak salah. Aku bukan orang yang memerintah paksa, atau berada di atas 10.000 orang. Karena kau tahu keterbatasanmu sendiri. Kenapa kau tidak cepat-cepat turun dari sana? Aku belum selesai bicara. Ketinggian kursi ini
memang sedikit rendah untukku, karena aku memerintah bangsa dengan paksa, di atas 10.000 kali 10.000 orang. Kau pikir kau bisa menekan seluruh tempat ini? Kau tidak salah. Malam ini, melihat ke seluruh tempat, kemanapun pandanganku tertuju, hanyalah semut belaka. Benar-benar tanpa hukum. Pengawal tangkap dia. Jangan terburu-buru. Jika kita membunuhnya sekarang, ayahku akan sangat tidak senang. Yi Xingchen, kenapa kau tidak buang air kecil dan dengan benar? Lihat dirimu sendiri. Sekarang ketakutan akan menunjukkan kelemahan ini. Namun masih melontarkan omong kosong. Demi pertunjukan malam ini, kau mungkin berlatih cukup banyak bukan? Karena memang begitu, maka biarkan semua orang melihat dengan baik. Berapa lama kau berencana untuk melanjutkan pertunjukan monyet ini? Dewa Perang Wan Ning, katakan padaku jika Tuan sampai tahu bahwa kesayangan priamu ini begitu sombong dan angkuh. Bagaimana dia akan menghukummu? Aku benar-benar tidak tahu. Apa sebenarnya yang kau lihat darinya? Dia sekarang berani menentang para pahlawan negara bagian tengah dan menentang keluarga Shouku. Dia hanyalah menantu yang dibuan, disingkirkan dari keluarga Shen. Baik dari segi pengetahuan maupun status dia lebih rendah darimu. Ketika aku memanggilnya anjing, aku sudah memujinya. Lancang, statusnya. Bukan untuk kau komentari sembarangan. Status apa yang dia miliki? Apa aku tidak tahu? Dia hanyalah sepotong sampah yang tinggal di keluarga Shen selama 3 tahun. Diusir oleh keluarga Shen karena tidak punya tempat tinggal. Oleh karena itu, dia mencarimu Dewa Perang Wan Ning dan kemudian menjadi kesayangan priamu, kesayangan pria Dewa Perang Wan Ning. Dewa Perang Wan Ning, katakan padaku apakah aku benar? Kau, Biarkan dia terus berbicara. Juga apakah kau tahu mengapa adik laki-lakuku meninggal di tangan orang ini? Itu justru karena tunanganku mengetahui dia adalah sepotong lumpur tak berguna yang tak tertolong, ingin menceraikannya dengan surat pembatalan. Namun sampah ini menyimpan dendam dan membius tunanganku, berniat membius tunanganku. Kemudian, dia tertangkap oleh adik laki-lakuku. Dia benar-benar membunuh adik laki-lakuku secara brutal. Sungguh pemutarbalikan hitam dan putih yang mahir. Jika Anda sekalian tidak percaya padaku, aku akan membiarkan tunanganku memberitahu semua orang secara pribadi apakah masalah ini benar atau tidak. Kau sebaiknya berpikir baik-baik sebelum bicara. Pikirkan ibumu dan adik perempuanmu. apa yang dikatakan Tuan Muda Su? Semuanya benar. Shen Yuyao, kau benar-benar tidak mengecewakan harapanku. Kau telah mengecewakanku sekali lagi. Sekarang, orang ini tidak tahan melihat Shen Yuyao menikah dengan keluarga Shouku yang terhormat. Jadi sekarang, dia rela mempertaruhkan segalanya bahkan nyawanya hanya untuk menghentikan pernikahan antara Shen Yuyao dan aku. Su Tianqi, kemampuanmu untuk menikmati fantasi liar, bahkan 3 bagian lebih hebat daripada kemampuanmu memutarbalikkan hitam dan putih. Cukup ya, Xing Chen. Apakah kau masih punya sedikit pun rasa, tanggung jawab, dan komitmen seorang pria? Kau tidak hanya melakukan pembunuhan, masih melontarkan omong kosong di sini. Tutup mulutmu. Hak apa yang kau miliki untuk berada di sini? Mengkritik Tuan Yi. Yang kau tahu, hanyalah bersembunyi di balik wanita ini, benarkah? Ya, Xing Chen. Mengingat kita pernah menjadi suami istri. Ketika pembela Su tiba, aku sebagai menantu perempuan keluarga Su, bisa memohon agar mereka memastikan kau memiliki mayat yang utuh. Ini adalah yang paling bisa kulakukan untukmu. Beri aku mayat yang utuh. Kurasa itu tidak perlu. Memang tidak perlu lagi. Bahkan jika Yuyao memohon untukmu, keluarga Shouku tidak akan dengan mudah melepaskanmu. Karena kamu telah merobek lubang di langit Central State. Putriku, kau tidak perlu memohon untuk orang tak tahu terima kasih. Dia hanyalah anjing yang tidak bisa dijinakkan. Dia jelas hanya tidak tahan melihatmu berhasil dan bertekad untuk menyakitimu. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak peduli dengan nyawanya sendiri lagi. Lihatlah anak ini. Wajahnya pucat dan anggota tubuhnya tidak terkoordinasi. Ada apa? Tidak bisakah kamu mempertahankan sandiwara itu? Jika aku jadi kamu, aku bahkan tidak akan menunggu keluarga Shou bertindak. Aku akan mencari sepotong tahu sendiri dan membenturkan kepalaku ke sana lalu mati. Awalnya keluarga Shouku enggan untuk mengambil tindakan terhadap orang yang tidak penting seperti itu. Hanya dengan satu kata dari keluarga Shouku, ada banyak sekali keluarga yang kuat dan kaya di Central State yang ingin menghukum mati dia. Tapi dia berulang kali, berkali-kali menantang batas kesabaran keluarga Shouku. Dia bahkan membawa batu nisan saudaraku ke tempat ini. Dan sekarang dia bahkan telah duduk di atas tahta yang aku siapkan untuk ayahku. Seorang supremahwasia untuk orang bejat dari Central State sepertimu, yang perilakunya keji dan niatnya jahat. Keluarga Shouku bersumpah bahwa kami tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Benar sekali, aku sarankan agar orang ini dilucuti keempat anggota tubuhnya dan dijadikan babi manusia. Ditempatkan di pintu masuk rumah keluarga Shou untuk tontonan publik. Kemudian biarkan kita masing-masing mengambil pisau dan perlahan mengirisnya sampai mati. Sebagai peringatan bagi yang lain, hukuman mati irisan perlahan, hukuman mati irisan perlahan, irisan perlahan, irisan perlahan. Waktumu tidak banyak lagi. Kau punya sisa waktu 3 menit. 3 menit, kamulah yang tidak punya banyak waktu lagi. Anak ini adalah orang bejat dari Central State. Tindakannya telah menimbulkan murka dewa dan manusia. Keluarga Shouku
telah memutuskan untuk mengeksekusinya atas nama surga, menjatuhkannya hukuman irisan perlahan. Aku yakin dengan melakukan ini, ayahku pasti akan sangat puas. Selama lebih dari 100 tahun, tidak ada yang berani memprovokasi keluarga Shaw seperti ini. Tuan Muda Shaw, untuk irisan pertama hukuman irisan perlahan ini, izinkan keluarga Wang dari Central State Tiku yang melakukannya. Irisan kedua, biarkan keluarga Sun dari Central State Tiku yang menanganinya. Patriark Li, jangan mencoba merebut ini dariku. Irisan ketiga ini akan ditangani oleh keluarga Ma dari Central State-ku. Bagus, irisan keempat ini akan ditangani oleh keluarga Li-ku. Kami 4 keluarga besar Central State bersedia bergandengan tangan dengan keluarga Shaw untuk menjatuhkannya hukuman irisan perlahan. Dan aku. Dan aku. Nak, setelah hari ini, reputasimu karena mencari mati akan menyebar ke seluruh Central State. Namun, membiarkan kami 4 keluarga besar menjatuhkanmu hukuman irisan perlahan irisan demi irisan juga dapat dianggap kehormatan tertinggi. Kuburan leluhurmu akan diberkati dengan keberuntungan besar. Kau bersikeras mencari mati. Sekarang kau sudah keterlaluan, bukan? Seharusnya kau dengan patuh mendengarkan kakakku. Lari dari negara bagian tengah karena malu. Dengan begitu, kau tidak akan berakhir dengan nasib ini hari ini. Benar. Dia, itu hanya karena kecemburuan, sehingga hatinya menjadi bengkok. Jika dia tidak bersikeras datang untuk merusak pernikahan kakak Yuyao dengan Tuan Muda Shaw, dia tidak akan mendatangkan bencana ini pada dirinya sendiri. Putriku, syukurlah kau menceraikannya lebih awal. Kalau tidak, keluarga Shen kita akan terseret olehnya. Siapa tahu seberapa buruk. Yi Xingqian, sudah sampai pada titik ini. Bisakah kamu masih mempertahankan sandiwara itu? Tidakkah kamu merasa sangat gelisah? Sisa 1 menit. Kamu benar-benar orang yang tak menangis sebelum melihat peti mati. Sekarang aku akan memberitahumu. Apa itu keputusasaan? Hukuman irisan perlahan ini. Irisan pertama untuk Yi Xingqian. Kamu yang melakukannya. Kakak Yuyao, cepatlah pergi. Bukankah kau sangat membencinya? Pergilah kau, penguasa Huaxia. Kisinglan naga perkasel telah tiba. Salam kepada kedua penguasa. Salam kepada kedua penguasa. Kami menghormati Baginda. Kami menghormati sang penguasa. Kami menghormati yang mulia. Bangunlah. Putra tertua klan Shaw menyampaikan rasa hormatnya kepada kedua penguasa. Apa yang kalian lakukan barusan? Melapor kepada penguasa. Baru saja di pernikahan ini terjadi selingan kecil. Selingan? Penguasa Anda mungkin tidak tahu. Baru saja di pernikahan Tuan Muda Shaw, seekor makhluk menyelinap masuk. Seekor monyet yang berpura-pura gila dan bodoh. Seekor monyet? Hanya badut belaka. Anda tidak perlu mengkhawatirkan dia. Kami akan menanganinya dengan benar. Mohon tenang dua penguasa. Kami akan segera menyuruh seseorang menyingkirkannya. Kau benar-benar memiliki otoritas besar, bukan? Dua penguasa. Di mana ayahku? Jika ayahmu Zhou Wudi datang, mungkin kejadian hari ini tidak akan meningkat menjadi situasi ini. Tapi sekarang, Anda benar. Jika ayahku datang, dia pasti tidak akan membiarkan lalat di atas panggung ini melompat-lompat begitu lama, sampai-sampai mengganggu suasana hati kedua penguasa tertinggi. Kau bilang orang di atas panggung itu adalah lalat. Tepat sekali. Dia adalah pria yang selama berada di keluarga Shen, hidup menumpang pada mereka selama 3 tahun, dan akhirnya diusir oleh tunanganku seorang menantu sampah. Namun sampah ini menyimpan dendam dan membius istriku, berniat melakukan pelecehan seksual terhadap tunanganku. Kemudian dia ditemukan oleh adik laki-lakiku. Dia benar-benar dengan kejam membunuh adik laki-lakiku. Selain itu, pada hari pernikahanku, dia melontarkan pernyataan keterlaluan. Dia sama sekali mengabaikan kekuatan besar dari negara bagian tengah. Ini menyebabkan semua pembesar menjadi marah, ingin mengeksekusinya dengan hukuman irisan lambat, melapor kepada kedua penguasa tertinggi. Dia bahkan tak hormat padamu berdua. Kami menasihatinya dengan baik, tetapi dia hanya meningkatkan keangkuhannya, bertindak sembrono. Dia mengklaim bahwa kalian berdua adalah bawahannya yang datang atas panggilannya dan pergi atas perintahnya. Kejahatan orang ini terlalu banyak untuk dicatat. Dia tidak termaafkan. Mamang, bahkan mantan istri yang dinikahinya tidak tahan dan ingin memberikan sayatan pertama dari hukuman mati irisan lambat. Makhluk sembrono semacam ini hanya karena tidak menghormati kedua penguasa tertinggi. Satu pelanggaran ini saja sudah cukup baginya untuk mati 10.000 kali. Untuk mengizinkan pejabat tinggi seluruh negara bagian tengah untuk bergantian mengeksekusinya. Kuburan leluhur keluarganya pasti sudah mengeluarkan asap hijau. Saya tidak menyangka kedua penguasa tertinggi tiba pada saat ini. Benar-benar lancang. Lebih dari sekadar benar-benar lancang. Jika kau bertanya padaku, dia hanya mencari mati. Dua penguasa tertinggi, mohon jangan marah. Silakan pindah ke halaman belakang. Junior ini sekarang akan bersama dengan berbagai pembesar negara bagian tengah membereskan orang ini. Ini tidak akan memakan banyak waktu. Berurusan dengan keluarga Zhou memiliki keberanian yang luar biasa. Penguasa tertinggi Qi, mengapa Anda memukul saya? Qixinglan, Hong Ying. Ye Xingchen, apakah kamu gila? Beraninya kau memanggil penguasa tertinggi? Qixinglan, mereka bilang kursi ini, kecuali seseorang adalah Maharaja Agung. Kecuali kekuatannya menaikkan suatu bangsa. Kecuali seseorang berada di atas 10.000 orang.
tidak bisa diduduki, benarkah itu? Kursi ini tidak lebih dari sebuah kursi biasa. Zhou Wudi adalah pelindung provinsi dan merupakan Maharaja Agung Huaxia, mendominasi sebuah provinsi dengan kekuatannya. Sungguh kekuatan luar biasa yang ia miliki. Ketika sang guru mendirikan alam penguasa tertinggi, dia pernah berkata, seorang penguasa tertinggi hanyalah orang biasa dengan kekuatan bela diri yang sedikit lebih kuat. Karena kursi ini hanyalah kursi biasa. Kalau begitu katakan padaku, apakah aku layak untuk duduk di atasnya? Sang guru adalah maha bijak dan mantan guru yang kekuatannya menekan Huaxia, berdiri di atas 10.000 kali 10.000 orang. Tentu saja dia pantas untuk duduk. Apa artinya ini? Dia adalah sang guru. Shen Yuyao, sudah lama kukatakan padamu, ketika kau kehilangan Tuan Yi, yang kau hilangkan adalah yang paling di dunia ini, pria luar biasa. Sungguh kesalahan yang mengerikan. Bagaimana aku bisa begitu buta untuk mengusir seorang menantu naga langit? Aku sangat bodoh. Tua, apa yang sebenarnya terjadi? Kita semua telah menyinggung perasaannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Zhou Tianqi, ketika Shen Yuyao masih menjadi murid pribadiku, kalian berdua ayah dan anak, demi mencari terobosan, menculiknya, untuk dijadikan wadah kultivasi ganda. Beraninya kau menyentuh murid pribadiku. Kau benar-benar mencari mati. Ini tidak ada hubungannya denganku. Ini semua urusan keluarga Shoui-nya. Selama tidak terjadi apa-apa pada ayahku, keluarga Shuku masih memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Tuan Muda Zhou, apakah kau menunggu ayahmu? Bawa Zhou Wudi kemari. Aku lupa memberitahumu, ayahmu, pada hari pemakaman saudaramu, sudah diadili. Semua orang yang tidak menghormati sang guru hari ini, Akademi Jisia, 72 murid sang guru, tertinggi dan perkasa, akan menyelesaikan masalah dengan mereka satu persatu. Mengapa kau tidak memberitahuku lebih awal, bahwa kau adalah sang guru? Aku memberitahumu, bahwa keluarga Shen berkolusi dengan pihak luar, untuk menjebakmu. Apakah kau mempercayainya? Aku memberitahumu, tubuh suci kuno desolatanmu, dikultivasi olehku. Apakah kau mempercayai itu juga? Aku memberitahumu, bahwa keluarga Su memanfaatkanku. Aku mencoba menyelamatkanmu. Itulah mengapa aku membunuhnya. Apakah kau mempercayai itu juga? Tidak memberitahumu. Adalah karena apa yang pernah kuinginkan. Adalah perasaan yang tidak tercampur dengan kotoran emosi apapun. Shen Yuyao, apa yang pernah kau inginkan? Aku memberikan semuanya padamu. Aku tidak merasa berutang apapun padamu. Tidak. Aku mohon padamu. Bisakah kita berdamai, kumohon? Jangan pergi. Di matamu, aku hanyalah seorang yang tidak berguna. Jika aku tidak mengungkapkan identitasku, apakah kau masih akan berdamai denganku? Ye Xingchen,